Christine Sinauli. Di sini saya akan mengajak teman saya untuk bergabung di channel saya. Nah, pembahasan yang akan saya dan teman saya bawa ini adalah tentang perasaan atau yang biasa disebut juga hati. Hati yang seperti apa sih yang kita akan bahas? Tonton terus ya. Oke, kali ini saya sudah ditemani oleh teman saya. Jadi kita boleh tanya nih ya untuk perkenalkan diri dulu. Hai, nama saya Ovi. Kali ini saya menemani acaranya dalam programnya Christine. Ya. Betul ya, Tin? Kali ini kita akan membahas apa, Tin? Kita akan membahas soal perasaan, Kak. Oke, tentang perasaan. Karena kalau nggak salah perasaan itu banyak banget ya ruang lingkupnya ya. Iya. Perasaan itu nggak hanya dari anak kecil, tapi sampai orang dewasa dan orang tua pun memiliki perasaan. Jadi nggak lihat umur berarti. Betul, ya. perasaan itu tidak melihat umur ya. Perasaan dan hati itu tidak melihat umur. Oke, apa nih yang mau kita mau bincang-bincang hari ini nih? Oke, mungkin saya akan sedikit mengorek-ngorek tentang Ovi sih ya. Wow. Jadi untuk Itu luar biasa ya. untuk teman-teman yang belum tahu, ya setelah nonton ini mungkin jadi akan tahu gitu kan ya. Mungkin orang-orang akan taunya kok Ovi ini jutek, pemarah, padahal dia punya hati yang baik juga, punya hati yang lembut juga maksudnya seperti itu. Masa sih, Tin? Ya, menurut kamu gimana? Kalau menurut saya biasa aja. Biasa aja. Semua orang kalau ditanya pasti juga bilangnya biasa aja sih, Kak. Jadi gini, untuk Coffee sendiri kapan sih mulai yang namanya merasakan jatuh cinta? Kalau masalah untuk jatuh cinta ya, sebenarnya dari kita kecil pun kita sudah merasakan namanya jatuh cinta. Tapi jatuh cintanya itu kan ada kayak bagian-bagian tertentu ya. Jadi kita kalau masih kecil itu jatuh cinta atau sukanya itu dengan orang tua. Dari kasih sayang orang tua ya. Jadi orang tua saya kasih perhatian yang cukup baik, cukup sangat perhatian lah. Jadi saya suka dan cinta dengan orang tua saya. Nah, naiklah step ke anak SMP. Kalau namanya kalau anak SMP itu kan biasanya yang disebut anak cintanya itu cinta-cinta monyet, perasaan-perasaan main-mainan. Bukannya dari SD juga ada orang namanya cinta-cintaan ya? Mungkin itu untuk Christine kali ya dari SD. Karena saya juga SMP tidak pernah namanya untuk memiliki perasaan kepada teman ya, teman atau lawan jenis. Karena apa? Menurut saya SMP itu untuk ruang untuk belajar. Tetapi kan ada sebagian anak-anak itu mereka merasa SMP itu adalah cinta monyet. Iya. Cinta untuk pertama kali dan merasakan adalah istilahnya memiliki pacar yang malam minggu bisa keluar. Malam gitu ya. Nah, naik lagi kalau namanya SMP itu cinta monyet, namanya kalau SMA itu namanya cinta di masa pubertas. Istilahnya masa yang namanya udah akhir balik ya. Namanya kan kalau SMP kelas 3 biasanya sudah ada yang namanya pertumbuhan hormon. Nah, dari situlah di saat SMA itu namanya perasaan hati itu sudah berbeda waktu zaman kita SMP. Jadi ya seperti itulah, Tin, kalau kita bilang itu perasaan itu sebenarnya beda-beda. Perasaan kita senang kita mendapatkan pekerjaan juga beda. Kita perasaan senang atau suka dengan adanya kita mendapatkan suatu hadiah dari pasangan kita yang sangat kita sayangi juga itu berbeda. Jadi sebenarnya banyak sih ya kalau diartikan itu seperti apa perasaan itu. Ya sama lah kayak Itin. Pasti kan Itin pernah namanya jatuh cinta di SMP, di SMA. Nah itu kan antara orang yang satu per individu dengan orang yang lain itu kan perasaannya beda-beda. Dan untuk ungkapannya juga beda-beda. Gitu sih itu tadi kayak masalah soal suka berarti. Menurut kakak nih, suka dengan cinta itu berbeda atau tidak? Kalau suka dengan cinta itu berbeda. Kenapa kalau berbeda? Suka itu dia berdasarkan dia sayang itu maksudnya apa ya, kayak gini, saya suka dengan makanan itu berarti saya cinta dengan makanan itu. Nah tapi kalau misalkan saya cinta dengan orang itu berarti kan tidak bisa makanan itu saya cinta dengan makanan itu, tidak. Jadi kalau cinta itu menggunakan perasaan kita. Jadi kalau kita gini,
Kalau misalkan kita jatuh cinta dengan seseorang menggunakan cinta ya, pada saat kita dikecewakan perasaan kita akan sakit. Ya betul. Karena menggunakan perasaan. Tetapi kalau suka, dia hanya sebatas suka. Kayak ngefans kali ya. Betul. Jadi hanya ngefans, gue suka nih tempat ini, menarik, cantik. Tapi begitu kita masuk ke dalam, tidak seekspektasi yang kita harapkan, kita nggak akan sesakit apa kalau kita merasakan cinta. Gitu loh. Untuk tahap kita bisa merasakan yang namanya cinta itu seperti apa? Contoh ada orang bilang nih ya, orang bilang awalnya itu adalah kayak khawatir. Terus dari khawatir dia akan timbul yang namanya sayang. Terus yang namanya sayang dia akan timbul yang namanya cinta. Seperti itu. Nah, kalau dari Kak Ovi sendiri tuh seperti apa? Kalau menurut saya ini nggak tahu ya, dari masing-masing orang kan berbeda-beda. Ya. Kalau menurut saya perasaan cinta itu timbul dari apa? Awal muasalnya itu pasti kan kita memiliki daya tarik, ketertarikan dari mata lah ya. Betul. Dari penglihatan. Pertama dari mata, kita melihat oh anak ini baik, anak ini oke, perhatian. Awalnya kita nggak akan suka, tidak ada menaruh hati. Begitu dia memberikan istilahnya perhatian, terus itu begitu berbeda dengan yang lain, semakin hari dia akan ada timbul namanya saling menyukai. Belum namanya yang dikatakan perasaan atau cinta ya. Begitu semakin lama sudah mengenal satu sama yang lain, baru itu akan timbul rasa cinta. Karena kalau misalkan pertama kali kita ketemu dan sudah timbul rasa cinta, itu berarti dia hanya cinta pada pandangan pertama yang dinyatakan tidak setulus dari hatinya. Karena kan hanya melihat dari mata. Iya. Tetapi kalau misalkan dia sudah mengalami tahap-tahap yang cukup lama untuk mengenal cinta, otomatis dia sudah banyak dong pengalaman-pengalaman, dan mungkin kita satu sama lain sudah tahu keburukan dan kebaikannya satu sama lain. Sehingga apapun itu keburukan dan kejelekannya kita menerima, itu yang dikatakan cinta sejati. Nah itu yang sulit untuk kita dapatkan, Tim. Oke, untuk pendapat kakek tadi tuh apa ya? Saya setuju. Jadi kayak orang untuk menyatakan cinta itu dia harus melewati prosesnya dulu. Betul. Nah, gimana perasaan kakak kalau ada orang yang tiba-tiba ya? Ada orang yang tiba-tiba bilang saya cinta sama kamu, padahal dia belum pernah ketemu secara langsung, ngobrol secara langsung gitu, cuman berkenalan di sosial media gitu, ataupun bukan satu rumah, bertetanggaan, satu kampung, tetapi dia nggak pernah tegur sapa secara langsung, hanya lewat chat saja, tapi dia sudah bilang saya suka sama kamu, nah atau saya cinta sama kamu, itu menurut Kopi seperti apa? Kalau menurut saya sih, kalau misalkan dia tidak pernah ketemu, dia hanya melalui media sosial. Contoh misalkan seperti WA, kita tidak pernah bertemu, bertegur sapa, oke? Nah, tetapi dia sudah menyatakan suka atau cinta. Kita harus tanya dulu dong, cintanya itu dari apa? Sukanya itu suka apa? Mungkin suka berbicara dan ngobrol dengan kita. Karena kita nyambung kalau diajak berbicara, benar? Jadi kalau orang ada kontak atau suka atau cinta dengan seseorang, kalau dia itu klop dengan pasangannya, dia bisa mengimbangi cara berbicaranya. Mungkin mengimbangi dia bicara apa, kita bisa masuk, oh ternyata dia ini, ternyata kita juga bisa masuk ke apa yang dia omongkan, apa yang lagi didiskusikan. Tetapi kalau misalkan bisa dari situ ya, walaupun dia hanya by WA, by sosial media, dalam bentuk apapun, tapi kalau kita sudah lama mengenalnya dan itu dia sudah lewat WA dan nyambung, dia akan merasa suka. Tetapi kalau dia bilang aku cinta sama kamu, itu kayaknya sih kamu fase ya, maksudnya itu udah bohong banget, karena kan kita nggak tahu kamu sifatnya seperti apa. Kita belum maksudnya belum pernah mengenal, belum pernah melihat fisiknya, belum pernah mengenal satu sama lain, hanya by dunia maya. Nah kalau dikatakan cinta itu udah pasti dia ngegombal sih, Tin. Ngegombal ya, pasti mengatakan ngegombal sih ya. Kalau untuk orang yang
baperan gitu ya. Bagaimana sih supaya kita tuh untuk tidak mudah baper, apalagi baper yang orang sekali abis digombalin terus dia jadi kayak luluh hatinya gitu. Nah, baper ya, Dit. Iya, ini soal baper ini ya. Apalagi saya juga tipe orang yang baper. Tapi saya bukan baper yang mudah jatuh cinta sih. Saya Oke. baper yang sensitif. Oke. Jadi gini, kalau bahas masalah baper, kebetulan kan saya itu tidak pernah mengalami yang namanya baper. Karena mungkin teman-teman saya itu kebanyakan cowok ya dulu. Oh, jadi wanita strong. Jadi menurut saya apapun rayuannya mereka, apapun itu tanggapan mereka, menurut saya itu udah biasa. Karena memang laki-laki seperti itu. Karena teman saya kan kebanyakan cowok, kalau dia naksir sama cewek, dia pasti cerita sama saya. Gitu. Maksudnya kita ngobrol-ngobrol lah seperti anak SMA kan. Karena kan katanya masa yang paling indah adalah masa di SMA. Nah, kalau misalkan kita baper, sebenarnya kita bapernya di mana dulu? Kalau kita baper berarti kita memiliki perasaan dengan orang. Oke, tadi kan kesimpulannya yang saya dapat itu adalah bahwa kita itu jangan mudah baper ketika cowok itu belum kasih pernyataan yang jelas seperti itu. Nah, tapi ketika kita ingin tahu pernyataan, kan kata kakak suruh bertanya. Nah, kalau kita bertanya, bukannya nanti jatuhnya perempuan itu akan jatuh gitu di mata laki-laki. Namanya jelek. Iya, namanya jadi jelek. Gini,